Fyodor Dostoevsky terkenal sebagai salah satu novelis terbesar dalam sejarah. Karya fiksinya begitu kaya dengan wawasan tentang psikologi manusia, terutama interaksinya dengan berbagai struktur sosial dan politik dunia modern. Beliau dianggap setara sebagai psikolog dan filsuf yang terkenal. Karyanya mempertanyakan seberapa baik kita mengenal diri sendiri, apa yang sebenarnya kita inginkan, dan bagaimana kita mempertimbangkan serta mencapai hal-hal tersebut, serta konsekuensi dari mengikuti delusi palsu dan cita-cita yang mustahil. Pesan dan peringatan tentang kemanusiaan, baik untuk individu maupun kelompok, tidak hanya berlaku di masa lalu, tapi masih sangat relevan dan penting untuk diingat hingga saat ini. Dostoevsky lahir pada tahun 1821 di Moskow, Rusia, dalam keluarga Kristen Ortodoks yang berkecukupan. Ayahnya adalah seorang dokter yang sukses dan keluarganya tinggal di kompleks rumah sakit tempat ayahnya bekerja. Namun, ketika ia masih remaja, ibunya meninggal karena tuberkulosis. Sewaktu Dostoevsky sedang bersekolah untuk menjadi insinyur, ayahnya meninggal tanpa penyebab yang pasti. Tapi, ada laporan dan dugaan bahwa ia dibunuh oleh para budaknya sendiri sebagai tindakan balas dendam atas perlakuan kasarnya. Masa muda Dostoevsky yang dekat dengan rumah sakit, dididik dalam keluarga yang religius, serta kematian orang tuanya yang tragis, terutama ayahnya yang mungkin dibunuh, kemungkinan besar membentuk dasar awal gaya tulisannya yang unik dan tragis. Atas dorongan hasratnya pada sastra dan humaniora, Dostoevsky mulai menerjemahkan buku sambil bekerja sebagai insinyur. Namun, keinginan itu semakin kuat, jadi ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan karier tekniknya dan fokus pada menulis. Pada tahun 1846, ia menerbitkan buku pertamanya berjudul Orang-Orang Miskin. Karya ini langsung meraih kesuksesan dan mendapat ulasan positif dari kritikus sastra pada masa itu. Bukunya dianggap sebagai novel sosial pertama Rusia. Namun, karya-karya Dostoevsky berikutnya kesulitan menemukan tingkat kesuksesan yang sama, tapi hasilnya kurang memuaskan. Dia terus mencoba hal-hal baru, tapi tak kunjung berhasil. Akibatnya, dia kehabisan uang, terutama karena kondisi keuangannya sudah buruk sejak tahun 1847. Saat berusia 20-an tahun, Dostoevsky bergabung dengan sekelompok penulis dan pemikir yang memiliki ide-ide radikal. Mereka percaya pada sosialisme yang sempurna, di mana semua orang hidup bahagia dan adil. Namun, hal ini segera mengakibatkan penangkapannya ketika pemerintah mengejar mereka terkait dengan kelompok-kelompok semacam ini pada tahun 1849. Sebagai hukuman, Dostoevsky dijatuhi hukuman mati dengan regu tembak pada 22 Desember tahun yang sama. Ia berdiri menghadap laras senapan yang diarahkan ke kepalanya. Sisa hidupnya kini dihitung dalam hitungan menit saat para petugas bersiap menarik pelatuk. Tiba-tiba, pada saat-saat terakhir, sebuah pesan tiba dan Dostoevsky diampuni. Eksekusi tersebut ternyata hanya eksekusi pura-pura yang digunakan sebagai taktik psikologis untuk menanamkan rasa takut pada para tahanan. Setelah itu, Dostoevsky justru dikirim ke Siberia, di mana ia dipaksa menjalani kerja paksa yang melelahkan dan kondisi yang mengerikan selama 4 tahun. Pada tahun 1860, Dostoevsky kembali dari Siberia, tetapi ia kembali sebagai orang yang sangat berbeda. Ia segera mulai menulis lagi, namun kini suaranya mengandung nada pesimisme, realisme, dan pemahaman yang sangat tajam tentang psikis manusia. Dulu Dostoevsky bermimpi tentang dunia yang sempurna, tapi kini dia lebih tertarik pada apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia mulai menyelidiki sisi spiritual dan batin manusia.
Selama 20 tahun berikutnya, sebelum meninggal karena gangguan paru-paru pada tahun 1881, Dostoyevsky menghasilkan beberapa mahakarya yang sukses. Banyak di antaranya masih dianggap sebagai karya sastra terpenting hingga saat ini, termasuk Catatan dari Bawah Tanah, Kejahatan dan Hukuman, Si Idiot, Setan-Setan, dan Saudara-saudara Karamazov. Dostoyevsky banyak menulis tentang penderitaan manusia. Dia tertarik bagaimana orang-orang menghadapi rasa sakit dan mencoba menghilangkannya, terutama di zaman ketika orang-orang mulai meninggalkan agama dan spiritualitas. Mereka harus menemukan cara sendiri untuk memahami dunia, mengandalkan logika dan teknologi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dostoyevsky ingin menunjukkan apa yang terjadi ketika orang-orang mencoba mencapai kebahagiaan sempurna tanpa mengandalkan nilai-nilai spiritual. Pada tahun 1864, Dostoyevsky menulis sebuah buku berjudul Catatan dari Bawah Tanah. Di buku ini, dia mengkritik cara berpikir orang Barat modern yang menganggap bahwa akal sehat dan teknologi bisa membawa kebahagiaan dan kebaikan sempurna. Ceritanya tentang seorang pria tua yang sudah pensiun dari pekerjaannya. Pria ini, yang sering disebut manusia bawah tanah, menulis catatan harian tentang hidupnya yang penuh amarah, ketidakbahagiaan, dan kebencian terhadap orang lain. Dia memiliki pikiran-pikiran aneh dan ingin membuktikan kepada orang lain bahwa kehidupan sebenarnya penuh dengan ketidakpuasan dan ketidaksanggupan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Bagi Dostoyevsky, penderitaan adalah prinsip dasar kehidupan manusia. Penderitaan menyatu dalam darah sehingga tidak ada kehidupan atau kondisi sosial maupun material yang dapat tercipta tanpa penderitaan. Dostoyevsky percaya bahwa semua kemajuan yang kita capai, baik secara pribadi maupun bersama-sama, hanya bisa meringankan beberapa masalah yang membuat kita menderita, tapi tidak bisa menghilangkan penderitaan secara utuh. Dia mengatakan, manusia hanya suka menghitung kesusahannya, dia tidak mau menghitung kebahagiaannya. Dostoyevsky percaya bahwa tidak akan pernah ada sistem atau benda yang bisa membuat manusia benar-benar bebas dari kesedihan dan penderitaan. Karena itu, dia menganggap upaya untuk menciptakan dunia yang sempurna adalah hal yang sia-sia. Melalui Manusia Bawah Tanah, Dostoyevsky memperingatkan bahaya dari cara berpikir yang menganggap bahwa akal sehat, kemajuan, dan kepentingan diri adalah satu-satunya hal yang penting dalam hidup. Dia melihat bahwa cara berpikir seperti itu yang didasarkan pada nihilisme, utopia, rasionalisme, dan egoisme akan menghancurkan manusia karena manusia tidak memiliki landasan spiritual atau keyakinan yang kuat. Dostoyevsky berpendapat bahwa dalam usaha untuk menghilangkan penderitaan, kita malah akan menciptakan masalah baru yang lebih rumit. Solusi untuk masalah lama akan memunculkan masalah baru yang membutuhkan solusi baru, dan semakin besar solusi yang kita ciptakan, semakin besar pula masalah baru yang muncul. Ini bukan berarti bahwa upaya untuk memperbaiki masyarakat, teknologi, atau diri sendiri itu buruk. Namun, kita harus menyadari bahwa upaya ini tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan yang kita inginkan. Jika kita tidak mempertimbangkan keterbatasan manusia, maka upaya kita malah bisa memperburuk masalah. Dalam Catatan dari Bawah Tanah, Dostoyevsky bertanya, apa yang bisa kita harapkan dari manusia, makhluk yang aneh ini? Ia berpendapat bahwa bahkan jika kita memberikan semua kebahagiaan dan kemewahan dunia kepada manusia, mereka tetap akan memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan menyakitkan. Mereka akan menolak kebahagiaan yang mudah dan memilih untuk mengalami hal-hal yang tidak masuk akal hanya untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kebebasan memilih dan bukan sekadar boneka yang mengikuti aturan. Dostoyevsky percaya bahwa manusia itu tidak rasional dan selalu ingin memiliki kontrol atas hidupnya sendiri, bahkan jika itu berarti mereka harus menolak kebahagiaan. Dengan kata lain, bahkan jika ada kehidupan yang sempurna di mana kebahagiaan bisa dengan mudah diperoleh, manusia tetap akan memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal dan menyakitkan hanya untuk membuktikan bahwa mereka adalah manusia dan bukan sekadar mesin.
Kita manusia lebih suka bikin masalah atau rusak sendiri daripada hidup seperti robot yang sempurna. Kita kira kita ingin bahagia, tapi ternyata tidak. Kita tahu itu karena kita selalu bisa bahagia tapi tidak, dan kita selalu menemukan alasan untuk mengeluh atau menghancurkan sesuatu. Pikiran kita bilang kita ingin bahagia dan damai dengan sempurna, tapi sebenarnya kita lebih suka bikin masalah. Kita tidak kenal diri kita seperti yang kita kira, dan kita sering berjuang untuk menerima kebenaran. Dalam mahakarya Dostoevsky berikutnya, Kejahatan dan Hukuman, yang diterbitkan pada tahun 1866, ia lebih jauh mengeksplorasi gagasan tentang pengetahuan diri atau kurangnya pengetahuan diri ini. Novel ini berpusat pada seorang mantan mahasiswa hukum muda yang hidup dalam kemiskinan bernama Rodion Raskolnikov. Ibu dan saudara perempuan Raskolnikov berkorban banyak untuk mencoba membantu situasi Raskolnikov dan memfasilitasi kesuksesannya. Bahkan saudara perempuannya berencana menikah dengan pria kaya untuk membantu. Namun, semua ini justru semakin mengecewakan dan mempermalukan Raskolnikov. Selain itu, ia sangat terpengaruh oleh pandangan dunia yang nihilistik, rasionalistik, dan ateistik. Raskolnikov punya pandangan yang aneh. Ia tak perlu peduli dengan agama atau spiritualitas. Ia memutuskan untuk membunuh dan merampas seorang nenek tua yang jahat dan kikir yang punya banyak uang cash. Ia berpikir bahwa keputusan moral harus berdasarkan logika yang dapat membawa kebaikan terbesar bagi masyarakat atau kebahagiaan terbanyak bagi orang banyak. Jadi, ia berpikir bahwa ia lebih berhak atas uang itu daripada nenek tua tersebut karena ia dapat menggunakan uang itu untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Ia dapat membantu adik dan ibunya, dan ia dapat menjadi pengacara yang baik dan berbuat lebih banyak kebaikan di dunia. Raskolnikov menganggap dirinya sebagai orang yang super, berkuasa, dan kejam. Ia berpikir bahwa orang-orang seperti dia boleh melakukan kejahatan demi kebaikan umum. Jadi, ia bisa membeberkan pembunuhan dan kemudian membunuh si nenek tua dan saudara tirinya. Tapi, setelah itu, ia merasa sangat bersalah dan takut karena perbuatannya. Ia tidak seperti yang ia kira, ia tidak berkuasa dan kejam, tapi ia adalah orang yang lembut dan berperasaan. Akhirnya, ia menyerahkan diri ke polisi supaya tidak menjadi gila. Dostoevsky ingin mengkritik ide bahwa akal dan kepentingan diri adalah cara yang lengkap untuk menentukan apa yang benar dan salah. Raskolnikov punya alasan untuk melakukan apa yang ia lakukan, tapi apa yang ia lakukan itu salah dan membuat ia merasakan sakit dan penderitaan yang luar biasa. Dostoevsky juga mengkritik ide-ide seperti nihilisme, utilitarianisme, rasionalisme, dan egoisme yang membuat individu menjadi pusat segalanya dan memaksimalkan kehidupan dan masyarakat hanya melalui kepentingan diri dan rasionalitas. Seperti dalam catatan dari bawah tanah, Kejahatan dan Hukuman juga membahas tentang kompleksitas pikiran manusia dan bagaimana kita sebagai orang yang sadar dan berbicara sering tidak mengenal diri kita sendiri. Kita sering berpikir bahwa kita adalah orang tertentu, tapi sebenarnya kita tidak seperti itu. Bahkan kita sering salah paham tentang orang lain juga. Dostoevsky tidak hanya menunjukkan bagaimana Raskolnikov memiliki persepsi diri yang salah, tapi ia juga membuat kita sebagai pembaca dapat berempati dengan Raskolnikov, seorang pembunuh yang dingin. Ia tidak hanya menunjukkan bagaimana orang jahat menjadi jahat, tapi ia menunjukkan bagaimana orang jahat juga memiliki kesamaan dengan kita, sangat bingung dan disesatkan oleh konflik psikis dan kesalahpahaman mereka. Bagi kita semua, interaksi antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan dunia luar adalah kompleks dan membingungkan. Kita tidak jauh berbeda dengan orang yang kita takuti atau tidak sukai. Dalam diri mereka ada sebagian dari diri kita, dan dalam diri kita ada sebagian dari diri mereka. Kita tidak mengenal diri kita sebaik yang kita kira. Kita sering mengejar hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita takut akan apa yang benar-benar kita inginkan. Kita tidak serasional seperti yang kita pikir. Kita menunjukkan semacam kegilaan setiap hari.
Setiap generasi, kekristenan dan filsafat idealistis membuat kita gagal. Ilmu pengetahuan tidak dapat menyelamatkan kita, dan teknologi hanya mengubah masalah kita menjadi bentuk lain. Dostoyevsky percaya bahwa semua ini terjadi, dan pada beberapa tingkat, ia benar. Tapi di akhir kejahatan dan hukuman, Raskolnikov berada di penjara karena melakukan perbuatan baik. Novel ini berakhir dengan harapan bahwa cerita Raskolnikov akan berlanjut. Ini menunjukkan bahwa Dostoyevsky percaya bahwa melalui penderitaan, iman, penerimaan, kasih sayang, dan pertobatan, penebusan masih mungkin. Meskipun karya Dostoyevsky sebagian besar gelap dan tragis, ia juga mengandung semacam epilog penebusan yang muncul dengan sendirinya. Dalam novelnya, Si Idiot, Dostoyevsky merefleksikan beberapa pengalaman dan cita-cita pribadinya. Dalam satu kejadian, Pangeran Meskin membahas sebuah anekdot tentang seorang pria yang dijatuhi hukuman eksekusi pura-pura, hampir persis mencerminkan pengalaman Dostoyevsky sendiri. Pangeran Meskin berkata, dia memiliki sekitar 5 menit tersisa untuk hidup, tidak lebih. Dia mengatakan 5 menit itu terasa seperti waktu yang tak berujung baginya dan kekayaan yang sangat besar. Dia menghitung waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya dan mengalokasikan 2 menit untuk itu. Kemudian mengalokasikan 2 menit lagi untuk berpikir tentang dirinya sendiri untuk terakhir kalinya. Dan kemudian untuk melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Dia akan mati di usia 27 tahun, sehat dan kuat. Saat mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya, dia ingat bertanya kepada salah satu dari mereka pertanyaan yang agak tidak relevan dan bahkan sangat tertarik mendengar jawabannya. Lalu, setelah dia bilang selamat tinggal kepada teman-temannya, dia punya 2 menit untuk merenung tentang dirinya sendiri. Dia tahu apa yang akan dia pikirkan sebelumnya. Dia ingin membayangkan dengan cepat dan jelas bagaimana rasanya. Sekarang dia masih hidup, tapi dalam 3 menit akan terjadi sesuatu, tapi apa dan di mana? Dia ingin menyelesaikan semua pertanyaan itu dalam 2 menit tersebut. Ada gereja di dekatnya, dan puncak katedral dengan kubah berlapis emasnya bersinar di bawah sinar matahari yang cerah. Dia ingat menatap dengan sangat terpaku pada kubah itu dan sinar yang memancar darinya. Rasanya, baginya seolah-olah itu adalah sifat barunya dan dalam 3 menit dia akan menyatu dengannya. Ketidaktahuan dan kebencian terhadap hal baru ini yang akan segera datang sangatlah mengerikan. Namun, ia mengungkapkan bahwa tidak ada yang lebih memberatkannya saat itu selain pikiran yang terus-menerus berputar di benaknya. Bagaimana jika aku tidak mati? Bagaimana jika kehidupan dikembalikan kepadaku? Betapa tak terbatasnya kemungkinan yang ada dan semuanya akan menjadi milikku. Maka aku akan memanfaatkan setiap menit seakan-akan itu adalah seluruh zaman. Aku tidak akan kehilangan apapun. Aku akan menghitung setiap menit secara terpisah. Aku tidak akan membiarkan apapun terbuang. Ia mengatakan bahwa pada akhirnya pikiran ini berubah menjadi kemarahan yang sedemikian rupa sehingga ia berharap mereka akan segera menembaknya. Kesadaran bahwa kita hanya memiliki waktu yang singkat dan akan kehilangan segalanya dapat membuat seseorang merasa sangat takut. Bahkan seseorang mungkin lebih memilih untuk meninggal dunia sekarang juga daripada harus hidup mengetahui bahwa segalanya yang indah akan hilang selamanya. Meskipun kita setuju atau tidak dengan Dostoyevsky, karyanya yang brilian dapat membantu kita menghargai keindahan dan kedalaman hidup sementara masih ada waktu.